Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman. Belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 10. Oke, baik. Masih di kajian yang sama, teman-teman, mengenai Kingdom Animalia, di mana sudah kita tuntaskan anggotanya mulai dari invertebrata, cephalochordata, urochordata, dan vertebrata sudah kita tuntaskan. Namun ada yang belum selesai, yaitu pokok bahasan mengenai anggota vertebrata. Nah, ini kali ini kita akan membahas tentang anggota dari vertebrata. Ya, apa saja? Nah, ini di video ini sudah kita bahas yang ini di ciri dari vertebrata. Yang akan kita masuk ke video selanjutnya adalah klasifikasi dari vertebrata atau anggota-anggota dari vertebrata, gitu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, anggota yang pertama, teman-teman, pada vertebrata ini adalah feces, gitu ya. Feces ini dia memiliki ciri yang khas dibandingkan dengan anggota vertebrata yang lain. Apa yang pertama, di mana seluruh anggota dari feces itu, teman-teman, kulitnya bersisik, gitu ya. Sisik, namun sisiknya itu dia berlendir. Terus dia memiliki rahang, terus dia memiliki sirip, dan dia bernapas dengan insang. Nah, kalau ada ciri ini, maka dia dimasukkan ke dalam anggota feces. Nah, jantungnya khusus untuk anggota feces ini, teman-teman, dia jantung beruang dua. Nah, kemarin sempat dibahas pada vertebrata, salah satu ciri dari vertebrata itu ada anggota yang jantungnya beruang dua. Siapa itu? Sudah dijawab sekarang ya, yaitu feces, di mana dia memiliki satu atrium, jadi lubang pertama yang ada di daerah atas di jantung, dan lubang yang kedua yang di bawah namanya adalah ventricle. Jadi satu atrium, satu ventricle, artinya memiliki dua ruang, gitu ya, di mana isinya satu atrium, satu ventricle. Atrium itu, teman-teman, bisa sebut sebagai serambi, ventricle itu bilik, gitu ya, kalau mau dibahasa Indonesiakan. Terus habitatnya di mana? Tentu habitat dari feces bisa kita temukan di perairan, di air, gitu ya. Dan dia bereproduksinya bagaimana? Dia secara opipar, jadi bertelur, gitu ya. Nah, feces ini anggotanya seluruhnya, teman-teman, dia bersifat poikiloterm, atau bahasa kasarnya, teman-teman, itu bersuhu dingin, gitu ya. Ada kan suhu panas, suhu dingin. Nah, dulu sering dikatakan ada bersuhu dingin atau berdarah dingin, gitu ya, berdarah panas. Nah, poikiloterm ini adalah istilah yang betulnya. Jadi poikiloterm itu dulu, teman-teman, sering mengenal dengan nama berdarah dingin. Nah, itu salah sebetulnya ya, berdarah dingin itu salah. Harusnya poikiloterm. Maksudnya apa? Maksudnya, teman-teman, anggota dari feces itu, poikiloterm itu, kenapa dia disebut sebagai poikiloterm? Artinya suhu tubuhnya itu dia benar-benar dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Jadi ketika lingkungan panas, maka tubuhnya mengikuti. Ketika lingkungan dingin, maka suhu tubuhnya dia mengikuti. Nah, itu yang disebut sebagai poikiloterm, di mana suhu tubuhnya benar-benar dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Begitu ya. Oke, contohnya apa? Contohnya bisa kita temukan pada anggota yang pertama, misalkan ikan itu kan dibagi dua, gitu ya. Feces itu dibagi dua, ada yang termasuk ke dalam chondrites atau ikan bertulang rawan, teman-teman, ada osteitis, ada ikan bertulang keras. Nanti kita bahas yang kedua. Oke, ikan bertulang rawan atau chondrites, cirinya dia punya mulut, di mana mulutnya itu dia terletak ventral. Nah, jadi ventral itu di bawahnya ya, di bawah sininya tepat. Ikan pari mungkin teman-teman bisa lihat di bawahnya ya. Itu adalah letaknya ventral. Terus dia memiliki celah insang, bisa kita temukan. Ikan pari juga, ikan hiu juga bisa kita temukan ya. Kalau ikan hiu ada di samping sebelah sini, kalau ikan ikan pari itu ada di bawah. Oke. Terus sisiknya dia berupa plakoid. Nah, ada yang plakoid, ada yang ganoid, teman-teman. Dia memang bersisik plakoid, bersisik ganoid, gitu ya. Atau juga ada beberapa yang memang tanpa sisik, ada, gitu ya. Tapi plakoid dengan ganoid ini banyak ditemukan pada anggota chondrites. Jadi seperti halnya tidak bersisik, namun ketika teman-teman raba, gitu ya, terus arahkan berlawanan, maka terasa kasarnya seperti halnya amplas, gitu ya, seperti itu.
Terus seluruh dari anggota kondrites ini dia teman-teman opipar, di mana fertilisasinya itu dia secara internal di dalam gitu ya. Oke, misalkan pada ikan hiu ataupun ikan pari, ini gambarnya teman-teman. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, anggota yang kedua adalah ada yang kita sebut sebagai osteities atau ikan bertulang keras. Nah, ini yang memang sering teman-teman makan ya. Nah, mulutnya dia berada pada anterior, berbeda dengan tadi ya, pada kondrites mulutnya dia ventral, sedangkan osteities dia ada di daerah anterior, nah, daerah depannya ya, ini mulutnya. Terus memiliki tutup insang, yang disebut sebagai operculum. Nah, ini dia operculumnya teman-teman, ini juga operculumnya. Oke, terus sisiknya ada yang berupa sikloid, ada yang berupa stenoid. Nah, kalau yang ini kelihatan sisiknya gitu ya. Terus dia juga sama opipar, di mana fertilisasinya berbeda. Kalau yang ini eksternal, di luar teman-teman fertilisasinya ya. Misalnya apa? Misalkan ada ikan mas, ada ikan gurame gitu ya. Nah, ini dia contohnya. Cyprinus, Carvio, dan Sucualus. Ini adalah osteities, ikan bertulang keras. Itu anggota yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa diperhatikan dari struktur tubuhnya bahwa ikan ini tadi disebutkan dia memiliki jantungnya itu kan 2 ruang, 1 atrium, 1 ventricle. Nah, ini dia jantungnya gitu ya. 2 ruang. Nah, bedanya ini di daerah mulutnya, nanti akan masuk ke daerah faring, airnya, nanti air juga yang akan dilewatkan melalui ke insang gitu ya. Nah, di daerah atas, tepat di daerah atas mata ada bulbus olfactorius, dia sebagai saraf yang membantu di dalam proses penglihatan. Nantinya ada otak, ada pilorik, caecum, ada tali spinal, teman-teman, yang ini tali saraf, ada lambung, ada ginjalnya juga, terus ada aorta dorsal, ada ureter gitu ya. Sedangkan di daerah bawahnya bisa kita temukan selain jantung, ada hatinya juga, ada limpanya teman-teman, ada pankreasnya, ada usus halusnya, ada ovariumnya, ada gelembung renangnya. Nah, ini yang membantu si ikan bisa dia mengembang nanti naik ke atas permukaan gitu ya. Terus ada anusnya, ada lubang urogenitalnya juga gitu ya, ada kandung kemihnya. Ini adalah struktur di mana anggota dari Pisces, ada siripnya juga ya. Oke, sip. Itu yang pertama. Yang selanjutnya kita perhatikan bagaimana sistem peredaran darahnya. Bisa dilihat teman-teman, jantungnya bahwa ada 2, yaitu ada daerah atrium atau serambi dan daerah ventricle atau bilik gitu ya. Oke, aliran airnya, aliran darahnya mulai dari kapiler. Kalau kita masuk ke kapiler belakang teman-teman, dari kapiler belakang itu dia akan masuk ke vena, selanjutnya ke sinus venosus. Dari sinus venosus maka akan masuk ke atrium, dari atrium dialirkan ke ventricle, ventricle dialirkan ke daerah depan, yaitu ke conus arteriosus. Dari conus arteriosus akan masuk ke insang teman-teman, di mana kapiler di insang akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan CO2, akan masuk lagi ke arteri dan balik lagi ke kapiler, lalu ke vena, ke sinus venosus lagi. Seperti ini alirannya ya, dari belakang ke depan teman-teman. Jadi sinus venosus, atrium, ventricle, conus arteriosus, lalu ke insang. Seperti itu ya, itu alirannya teman-teman, jangan lupa. Oke, anggota yang kedua adalah ada yang disebut sebagai amfibia. Amfibia apa bedanya dengan yang lain? Nah, kita lihat nih. Pada masa larvanya, teman-teman, amfibia itu dia bernapas dengan insang. Nah, ini khasnya, gitu ya, amfibi. Sedangkan ketika dia dewasa, maka dia bernapas dengan paru-paru. Makanya disebut dia kehidupannya itu 2 kehidupan. Jadi ada yang hidup di fase air, ada yang hidup di fase darat, gitu ya. Nah, alat geraknya dia berupa 2 pasang kaki, teman-teman, di mana kakinya dia berjari tanpa kuku. Nah, seperti itu. Terus jantungnya dia ada 3 ruang. Jadi kalau Pisces tadi 2 ruang, kalau amfibi sudah 2 ruang. Nah, terdapat 2 atrium dan 1 ventricle. Nah, ini bedanya ya. Jadi serambinya ada 2, biliknya ada 1. Nah, khusus untuk pada amfibi, teman-teman, dia memiliki sel darah merah atau eritrosit, di mana eritrositnya itu dia bernukleus. Nah, kalau pada kita kan ketika dewasa beredar di pembuluh darah itu sudah tidak bernukleus ya. Nah, sedangkan amfibi ditemukan eritrositnya bernukleus. Terus dia bersifat poikiloterm, berarti suhu tubuhnya sama dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Jadi ya,
Dia juga bertelur teman-teman, namun fertilisasinya eksternal, sama dengan ikan Osteichthyes. Jadi ikan bertulang keras gitu ya, sama. Contohnya apa? Contoh bisa kita temukan pada ordo Apoda misalkan, atau Gymphophiona. Dia teman-teman khusus pada ordonya Apoda ini dia berekor. Jadi cirinya dia ada ekornya, tetapi dia tidak memiliki kaki. Nah, gitu ya. Jadi ordo pertama pada amfibi nih. Yang kedua, dia sebagian besarnya itu dia bersarang. Di mana? Di lubang-lubang di tanah, teman-teman, atau di sampah-sampah, gitu ya. Terus bentuknya dia menyerupai cacing. Nah, jadi kayak cacing seperti ini, padahal itu bukan cacing, tapi dia kelompok amfibia ordo Apoda. Apoda itu berarti A, tidak, poda itu kaki. Jadi tidak memiliki kaki. Misalkan Caecilians. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Itu kelompok pertama pada ordo Apoda, anggota amfibi. Yang kedua adalah ada yang disebut sebagai ordo Urodela. Nah, Urodela itu atau Caudata, teman-teman, cirinya yang pertama dia juga sama berekor, namun dia mempunyai kaki. Kalau ini anggota amfibi yang kedua. Habitatnya ada di air dan ada juga di darat. Misalkan bisa teman-teman temukan Ambystoma atau salamander harimau, gitu ya, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini salamander ya, ini salah namanya nih, maaf, ini belum diganti ya namanya, harusnya ini Ambystoma, tigrinum. Ini maaf salah ya. Oke, itu anggota yang kedua. Terus anggota yang ketiga ada yang disebut sebagai anura. Anura atau salientilla, teman-teman. Dia anggota pada amfibi, namun dia tidak berekor, gitu ya. Pada saat kapan? Pada saat dewasanya, gitu ya. Dan dia juga mempunyai kaki, gitu ya. Kakinya di mana kaki belakang lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki belakang digunakan untuk membantu si katak ini untuk loncat, gitu ya. Habitatnya dia ada di tempat yang lembab, teman-teman. Contohnya ada rana atau bahasa kitanya katak, ada bupo atau bahasa kitanya kodok. Jadi kodok dengan katak berbeda, teman-teman. Jangan lupa ya. Kalau katak nama latinnya rana, di mana kulitnya halus. Sedangkan bupo itu kodok, di mana kulitnya dia bergerigi, gitu ya, bergerinjil-gerinjil, tidak halus. Nah, itu bedanya antara katak dengan kodok atau rana dengan bupo. Beda ya, seperti itu. Terus selanjutnya, teman-teman, ini adalah sistem yang ada di dalam amfibi, bisa kita temukan ada lidah di dalam sistem pencernaannya, ada mulut, gitu ya. Ada di daerah atasnya itu bisa kita temukan otak, terus ada matanya juga. Ada paru-parunya, ditemukan juga jantung, ada hatinya juga, pankreasnya juga, kelenjar empedunya, ada usus halus, ada usus besar. Jadi sistem pencernaan pada anggota vertebrata memang sudah lengkap, gitu ya. Ada lambungnya, ada kantung kemihnya. Jadi lengkap sekali kalau vertebrata itu ya. Nah, terus dari sistem jantungnya bisa diperhatikan, tadi disebutkan bahwa jantung pada amfibi itu kan ada 3 ruang. 2 atrium, nah ini teman-teman ada atrium kanan yang ini, dan ada atrium sebelah kiri. Sedangkan di daerah bawahnya cuma 1 ruang, yaitu ventricle atau kita sebut sebagai bilik. Darah mengalir dari misalkan dari ventricle, teman-teman, dari vena, misalkan vena dari bawah dan vena dari atas, nanti akan masuk ke atrium sebelah kanan. Dari atrium sebelah kanan ini bisa teman-teman perhatikan, dia akan nanti mengalir ke ke ventricle dulu, gitu ya. Nah, ini masuk ke ventricle. Nah, dari ventricle ini dia akan menuju ke paru-paru. Nanti akan masuk ke paru-paru. Nah, ini ada ke paru-paru, teman-teman. Nanti menuju ke paru-paru untuk dipertukarkan darah bersih dan darah kotor, gitu ya. Nanti dari paru-paru nanti masuk ke vena pulmonalis, akan berkumpul ke atrium sebelah kiri. Dari atrium sebelah kiri dia akan diturunkan ke bawah lagi, yaitu ke ventricle. Lalu dia akan masuk dari ventricle ini, dia akan masuk ke pembuluh darah yang lebih besar, gitu ya. Jadi akan masuk ke conus arteriosus, teman-teman, yang nantinya akan dielarkan ke seluruh tubuh, baik tubuh yang ada di permukaan atas, ekstremitas atas, atau tubuh dari ekstremitas bawah, gitu ya. Nah, artinya kalau begitu Pak, ada percampuran dong antara darah bersih dengan darah kotor. Betul, ini adalah darah kotor yang akan masuk ke paru-paru. Ini adalah aliran darah bersih
yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Memang ada pencampuran di sini. Namun tenang, pada katakan selain jantungnya yang berperan dan paru-parunya yang berperan, meskipun darah bersihnya nanti mengandung sedikit bagian dari kandungan CO2-nya, CO2-nya bisa dipertukarkan lewat kulit, gitu ya. Jadi alat bantunya yang kedua adalah kulit. Seperti itu teman-teman. Kenapa kulit berperan seperti itu pada amfibia? Sebab di ventrikel darah masih bercampur gitu ya, antara darah bersih dan darah kotor. Begitu ya. Oke, selanjutnya anggota yang berikutnya adalah yang ketiga teman-teman, ada reptil. Reptil ini dia juga sama memiliki ciri khas. Yang pertama dia memiliki kulit, di mana kulitnya sangat kering gitu ya, yang dilindungi oleh suatu zat yang disebut sebagai zat tanduk, akibatnya keras banget gitu. Terus dia dapat mengalami ekskupifikasi atau pergantian kulit. Jadi pada anggota reptil bisa kita temukan beberapa anggotanya memang mampu melakukan pergantian kulit gitu ya. Terus dia memiliki kemampuan untuk memotong ekornya. Jadi kalau misalkan dalam keadaan terdesak, ada pemangsa, ekornya bisa diputuskan, misalkan pada kadal, pada cicak gitu ya. Nah, itu adalah dalam keadaan atau proses yang disebut sebagai autotomi untuk melepaskan dirinya dari bahaya, begitu ya. Terus ciri selanjutnya dia memiliki kemampuan yang beradaptasi teman-teman dengan merubah warna kulit. Ini misalkan pada bunglon ya, yang disebut sebagai proses mimikri, di mana dia bisa membiaskan dirinya dari pemangsa. Jadi ketika dia nempel di tanah misalkan, maka warna kulitnya akan sama dengan tanah. Ketika dia nempel pada daun misalkan, maka warna kulitnya akan sama dengan warna daun. Itu adalah membiaskan dirinya supaya tidak dapat diketahui boleh oleh pemangsa atau oleh makanan yang akan dia sergap gitu ya. Itu prosesnya namanya adalah mimikri. Terus pada umumnya teman-teman dia opipar gitu ya, dimana fertilisasinya dia internal gitu ya, seperti itu. Jadi bertelur dengan fertilisasi internal. Nah, dimana telur yang dihasilkannya itu dia khas, yaitu dia dilindungi oleh cangkang. Nah, akibatnya lebih keras-keras gitu ya telur yang dihasilkan pada anggota vertebrata ini, seperti halnya telur pada apes gitu ya, ada cangkangnya. Jadi sebagian kecil ada juga yang opopipipar, misalkan pada kadal. Jadi telurnya menetas di dalam tubuhnya, akibatnya keluar itu sudah dalam keadaan kadal muda gitu ya. Seperti itu. Itu opopipipar khusus pada kadal. Terus dia ada juga anggota reptil itu memang kebanyakan dia bernapasnya memang dengan paru-paru gitu ya, dimana sifat dari tubuhnya itu dia bersifat poikiloterm, berarti sama dengan anggota Pisces, dengan amfibi, di mana suhu tubuhnya sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar. Contoh misalkan pada ular. Nah, orang untuk menangkap ular itu harus dalam keadaan dingin. Nah, kenapa? Sebab aktivitas ular dalam keadaan dingin lingkungan itu dia tidak agresif, gitu ya, tidak aktif. Namun ketika lingkungan sekitar dalam keadaan panas, maka ular suhu tubuhnya juga panas. Nah, di situ tuh ular dalam keadaan aktif. Jadi jangan memangsa atau menangkap ular dalam keadaan kondisi lingkungan dalam keadaan panas. Termasuk buaya juga gitu ya, jangan didekati. Seperti itu ya, aktivitasnya berbeda. Oke, terus jantungnya bagaimana? Jantung pada anggota reptil itu teman-teman dia beruang 4. Artinya dia sudah memiliki 2 atrium atau 2 serambi dan 2 ventrikel atau 2 bilik. Berarti lengkap ada 4 gitu ya. Namun ada sesuatu, nanti kita akan bahas. Nah, dengan sekat antar vertikalnya ada beberapa anggota, misalkan pada buaya di daerah ventrikelnya itu dia belum sempurna. Itu ada celah gitu ya, ada celah pertukaran. Maka khusus pada buaya tersebut teman-teman, celah lubang pada ventrikel itu yang disebut sebagai foramen panizae. Jadi celah pada ventrikel itu ada lubang sedikit, namanya celahnya itu adalah foramen panizae. Jadi belum sempurna menutup gitu ya. Ini khusus pada buaya. Harus ingat-ingat ya, namanya foramen panizae. Jadi lubang di antara lubang di antara pertukaran darahnya itu ada sedikit pertukaran darah gitu ya, antara darah bersih dengan darah kotor, namun sedikit gitu ya, khusus pada buaya itu ditemukan lubang belum sempurna, ventrikel belum sempurna, namanya lubangnya adalah foramen panizae. Kalau di manusia itu waktu kecil, waktu di dalam tubuh ibu ada foramen ovale gitu ya, namun itu di daerah atrium. Jadi ketika sudah dewasa, sudah dilahirkan, itu memang sudah menutup sekatnya.
Jadi awal pembentukan bayi itu ada lubang di daerah atrium namanya foramen ovale kalau di manusia ya. Namun ketika sudah dilahirkan itu sudah 9 bulan 10 hari itu sudah menutup, sekatnya sudah tidak ada. Oke, contohnya misalkan ada kura-kura, ada penyu, ada ular, ada kadal, ada buaya, dan lain-lain. Ini adalah gambar dari anggota reptil, ya, bisa kita perhatikan. Selanjutnya bisa kita lihat teman-teman dari sistemnya, bisa kita lihat misalkan ini pada penyu, gitu ya. Ada batang tenggorokan, gitu ya. Ada kerongkongan, nah, bisa kita temukan sistemnya sangat lengkap, jantung, paru-paru sudah ada hatinya, ada ususnya, ada kandung kemih, ada kloaka, ada ovari, ada pankreas, ada lambung. Jadi organnya lengkap sekali sebab dia anggota vertebrata, gitu ya. Pada buaya pun sama, ada mulut, kerongkongan, ada hati, ada usus, ada kloaka, ada lambung, gitu ya. Jadi benar-benar lengkap seperti itu, teman-teman. Sedangkan kalau kita perhatikan jantungnya, tadi disebutkan bahwa jantungnya ada beruang 4, ya. Atriumnya ada 2, atrium kanan dan atrium kiri. Nah, ventrikelnya pun ada 2, ventrikel kanan dan ventrikel sebelah kiri. Namun yang khas pada daerah ventrikelnya itu teman-teman ada persatuan yang disebut sebagai foramen Panizae, di mana di situ masih ditemukan antara pencampuran darah bersih dengan darah kotornya. Begitu ya. Oke, sip. Selanjutnya teman-teman, klasifikasi yang keempat yaitu Apes, gitu ya. Apes ini dia punya khas juga di mana tubuhnya ditutupi oleh bulu. Nah, bukan rambut, awas, bulu ya. Jantungnya berapa? Jantungnya 4 ruang di mana dia memiliki 2 atrium dan 2 ventrikel, di mana ventrikelnya sudah tidak ada lubang. Jadi seperti anggota reptil yang lainnya kecuali buaya ya. Ini pun sama Apes, dia sudah sempurna jantungnya dengan sekat yang sudah sempurna. Yang berbeda adalah Apes dia bersifat homoiтерem. Ini betul kan ya? Homoiтерem. Nah, ini salah, ada O di sini ya. Homoiтерem itu apa? Artinya suhu tubuhnya atau bahasa teman-teman kasarnya itu berdarah panas gitu ya. Namun itu tidak tepat. Homoiтерem itu di mana suhu tubuhnya itu teman-teman tetap. Artinya di lingkungan mau dingin, di lingkungan mau panas, tidak ngaruh. Suhu tubuhnya tetap. Itu adalah homoiтерem. Suhu tubuh tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Begitu ya. Dan dia anggotanya ovipar teman-teman dengan fertilisasi internal. Begitu ya. Alat pernapasannya berupa paru-paru. Selain paru-paru, nah pada anggota Apes itu dia itu dibantu oleh kantung udara teman-teman, khususnya pada pada burung-burungan gitu ya. Atau dibantu oleh sakus pneumaticus gitu ya, pneumaticus atau kantung udara. Nah, selain itu kantung udara dia berperan juga memperkeras suara. Jadi ketika si anggota Apes ini mau bersuara bisa dibantu penekanan suaranya itu oleh kantung udara ini. Terus kantung udara juga dia menjaga suhu tubuh, mengatur berat jenis saat dia terbang, terus mencegah hilangnya panas dalam tubuh. Sebab ingat bahwa dia homoiтерem, suhu tubuhnya tetap. Jadi untuk membantu suhu tubuhnya tetap, adanya kantung udara bisa membantunya. Gitu ya. Nah, karakteristik dari anggota Apes ini teman-teman bisa kita lihat bahwa dia memiliki tembolok. Nah, ini yang khas gitu ya, yang tidak ditemukan pada organisme lain. Tembolok ini dia merupakan pelebaran dari kerongkong teman-teman yang berperan dalam penyimpanan makanan sementara. Jadi makan disimpan dulu di situ sementara. Yang nantinya dia akan masukkan ke kerongkong, yang nantinya juga ke lambung, di mana lambungnya terdiri dari 2 bagian. Ada 2, ingat-ingat. Ada lambung yang disebut sebagai proventriculus atau lambung kelenjar, ada yang disebut sebagai ventriculus atau lambung pengunyah. Jadi sudah masuk ke proventriculus atau lambung kelenjar, dia akan masuk ke lambung sebenarnya, ke ventriculus atau lambung pengunyah. Gitu ya, lambungnya ada 2. Ini yang khas, ditemukan tembolok, ditemukan lambung, di mana lambungnya ada 2. Dan ini adalah anggota dari Apes. Oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman jantungnya sudah sempurna, di mana dia memiliki 2 atrium kiri dan kanan. Dia memiliki 2 ventrikel kiri dan kanan. Sekatnya juga sudah sempurna ya. Nah, dari sistemnya bisa diperhatikan setelah dia masuk dari mulut ke esofagus, teman-teman, dia masuk dulu ke crop. Nah, ini yang kita sebut sebagai tembolok, gitu ya.
Nah, nanti masuk dulu ke tembolok, dari tembolok nanti akan masuk ke lambung. Lambungnya tadi disebutkan ada dua, ada lambung kelenjar, gitu ya, ada lambung yang sebenarnya. Jadi lambung kelenjar di situ dia menghasilkan nanti sekretnya itu dia akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan di situ, gitu ya. Nanti lambung pengunyahnya di akhir akan dikunyah, dihancurkan, gitu ya, dicerna. Setelah itu dia akan masuk ke mana? Ke ke usus, gitu ya. Mulainya dari usus halus dulu, lalu ke usus besar. Nah, nanti yang tidak digunakannya dikeluarkan lewat anus. Nah, ini yang khas, gitu ya. Di sini juga ditemukan liver, jantung juga ada, gitu ya. Sudah sempurna. Oke. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu mamalia, teman-teman. Ini anggota yang terakhir dari vertebrata. Nah, cirinya apa? Dia pun khas. Yang pertama, dia mempunyai kelenjar susu atau kelenjar mamae atau glandula mamae. Nah, ini khas pada anggota mamalia, gitu ya. Baik jantan dan betina dia memiliki glandula mamae, gitu. Makanya dikelompokkan ke dalam anggota mamalia. Jantungnya dia memiliki 4 ruang yang sempurna seperti halnya burung, gitu ya. 2 atrium dan 2 ventrikel. Nah, sama dengan aves, anggota seluruh dari mamalia itu dia bersifat homoiтерem, di mana suhu tubuhnya dia tetap dan tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Lingkungan mau dingin, lingkungan mau panas, suhu tubuhnya tetap, gitu ya. Nah, anggota mamalia nanti ada yang pipipar, ada yang opipar. Nah, seluruh anggotanya memang kebanyakan pipipar, kecuali platypus dan echidna. Itu dia masih ditemukan dalam keadaan bertelur. Berarti platypus yang ini nih, gitu ya, dia bertelur. Ini echidna, jadi seperti landak ini ya. Ini echidna, dia bertelur. Nah, seperti itu ya. Namun dengan fertilisasi sama, yaitu internal. Alat pernapasannya seluruhnya, teman-teman, ada seluruh anggotanya itu dia bernapas dengan paru-paru. Dan anggota dari mamalia ada yang disebut sebagai ruminansia. Jadi anggota mamalia itu ada yang disebut sebagai ruminansia. Apa ruminansia? Pemamah biak, teman-teman. Misalkan pada sapi, kambing, gitu ya, kerbau, itu dia ruminansia. Jadi ruminansia itu dia makan rumput, dimasukkan ke dalam tubuhnya, dibalikan lagi ke mulutnya untuk dikunyah lagi, gitu ya. Itu ruminansia. Di mana yang khas pada ruminansia adalah atau pemamah biak, teman-teman, dia memiliki 4 lambung. Nah, ini yang khas pada mamalia ruminansia. Yang pertama, lambungnya itu ada rumen, ada retikulum, ada omasum, dan ada abomasum. Ini adalah 4 lambung yang dimiliki oleh ruminansia, gitu ya. Jadi lambungnya ada 4. Kalau tadi di aves lambungnya ada 2 ya. Oke, ada lambung kelenjar, ada lambung pengunyah. Kalau yang ini ada 4 pada ruminansia, anggota mamalia. Terus teman-teman, mamalia itu dia ada yang hidup di perairan. Memang umumnya dia hidup di daratan, ada yang di perairan. Contohnya ada ikan lumba-lumba. Awas, ini harusnya jangan disebut ikan ya. Salah nih, kita betulin dulu aja ya. Nah, nanti konsepnya teman-teman ke bawah salah. Oke, kita hapus dulu nih ya, biar teman-teman tidak ke bawah salah. Nah, ini dia. Oke. Susah. Nah ya. Ini dia. Oh, nggak bisa. Ini harusnya paus gitu ya. Jangan pakai ikan lagi. Aduh, ini salah. Ini dia. Kita hapus ikannya. Termasuk yang ini nih. Apa ini? Ini juga hapus ya, teman-teman ya. Oke, termasuk yang ini juga. Jangan menyebut lagi ikan. Sebab dia memang bukan anggota Pisces. Bukan anggota ikan. Oke, contohnya ada lumba-lumba, udah saya betulkan ya. Oke, ada lumba-lumba, ada paus gitu ya, ada juga duyung. Nah, ini adalah contoh anggota dari mamalia yang hidup di perairan. Oke, sip. Kita lihat bagaimana jantungnya tadi sudah disebutkan. Jantungnya itu dia lengkap, mulai dari atrium kanan dan atrium kiri lengkap, ventrikel kanan dan ventrikel kiri juga lengkap, skatnya juga sempurna, begitu ya.
Oke, yang jadi perhatian kita pada mamalia, khusus pada mamalia ruminansia, tadi disebutkan ada 4 lambung gitu ya, mulai dari rumen, retikulum, ada omasum, dan abomasum. Nah, sistem pencernaannya begini teman-teman, mulai memakan lewat mulut tentu gitu ya, ini dia pencernaan mekanis, akan dimasukkan ke kerongkong, lalu ke rumen. Nah, di rumen ini terjadi pencernaan protein, polisakarida, fermentasi selulosa oleh bakteri dan flagellata yang akan menghasilkan enzim selulase, teman-teman, dicerna di sini. Setelah ke rumen, nanti teman-teman masuk lagi ke retikulum. Dari retikulum itu dia akan makanan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang disebut sebagai bolus. Nah, setelah jadi bolus, dibalikan lagi ke mulut. Nah, bolus akan dikunyah lagi oleh si ruminansia ini. Setelah lebih halus, dimasukkan ke kerongkongan. Dari kerongkongan dia baru ke lambung yang ketiga, yaitu omasum. Di omasum itu dicampurkan juga dengan enzim, lalu ke abomasum. Di abomasum dia terjadi pencernaan kimiawi gitu ya, oleh enzim-enzim pencernaan juga. Lalu nanti siap diserap di usus halus gitu ya, seperti itu. Selain terjadi pencernaan kimiawi juga terjadi penyerapan, lalu sisanya akan masuk ke usus besar, lalu ke rektum, dan dikeluarkan ampasnya itu lewat anus, gitu ya. Jadi mulutnya 2 kali ini, setelah masuk ke lambung, rumen dan retikulum, balik lagi ke mulut, lalu ke lambung lagi. Begitu ya, keren sekali. Oke, ini adalah kesimpulan dari vertebrata, teman-teman. Kita lihat anggota yang kelima itu mulai dari Fishes, amfibi, reptil, apes, mamalia. Kalau kita lihat dari permukaan tubuhnya, bahwa kalau Fishes itu dia kulit licin dan bersisik, amfibia kulit tipis, ada yang berlendir, ada yang bersisik. Terus reptilia kulit kering dia bersisik dari zat tanduk, apes dia kulitnya ditumbuhi oleh bulu, sedangkan mamalia kulitnya ditumbuhi oleh rambut. Ini dibetulkan ya, bukan bulu, rambut kalau pada mamalia. Ini betulkan teman-teman, rambut. Oke, suhu tubuhnya Fishes itu dia poikiloteram gitu ya. Amfibi dan juga reptil poikiloteram, di mana suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan, jadi tidak tetap. Sedangkan apes dan mamalia suhu tubuhnya homoiтерem, di mana suhu tubuhnya tetap, tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Perkembangbiakan, kalau Fishes dengan amfibi bisa kita temukan ovipar, juga pada reptil juga ovipar, namun ada beberapa anggota reptil yang ovovivipar, contoh pada kadal. Apes juga dia ovipar, sedangkan pada mamalia umumnya vivipar, namun ada yang ovipar, yaitu platypus dan echidna tadi ya. Fertilisasinya mulai dari Fishes dan amfibi itu dia eksternal, tapi ada Fishes untuk yang kondrites. Kondrites itu khusus untuk yang ikan bertulang rawan, itu dia internal ya. Namun yang bertulang keras dia eksternal. Reptil dia internal juga teman-teman, apes internal dan mamalia juga internal. Respirasi, Fishes dia menggunakan insang, amfibia dia ada insang saat dia dalam bentuk larva, sedangkan dewasa dia sudah menggunakan paru-paru. Reptil dia paru-paru juga, apes paru-paru dengan dibantu oleh pundi udara, sedangkan mamalia itu sudah paru-paru. Ruang jantung, Fishes ada ruang di mana punya serambi dan bilik saja. Kalau amfibi dia 3 ruang, 2 serambi 1 bilik. Kalau reptil dia 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik. Nah, di mana pada buaya ditemukan foramen panizae, di mana terjadi ada lubang yang belum sempurna di daerah ventricle. Jadi darah masih sedikit bisa bercampur ya pada buaya. Terus apes 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik dan sudah sempurna. Juga mamalia 4 ruang, sudah sempurna, 2 serambi dan 2 bilik. Sedangkan alat geraknya teman-teman, kalau Fishes dia dengan menggunakan sirip, amfibia dia 2 pasang tungkai, reptil dia dengan kaki, ada juga dengan perut, misalkan pada ular gitu ya. Terus apes dia menggunakan sayap dan juga sepasang kaki. Sedangkan mamalia dia 2 pasang tungkai gitu ya. Kalau gitu. Contohnya ada ikan pari, misalkan pada Fishes ada ikan hiu, ada ikan mas. Sedangkan pada amfibi itu ada katak, ada salamander gitu ya, ada kodok. Nah, reptil ada buaya, ada kadal, ada ular. Sedangkan pada apes ada burung, ada ayam, ada bebek, ada angsa gitu ya, dan macam-macam lagi. Mamalia ada sapi, ada harimau, ada kuda gitu. Ada platypus, ada echidna, dan ada yang lain-lain juga ya.
Nah, itu saja teman-teman kesimpulan dari vertebrata. Jadi, anggota vertebrata sudah kita simpulkan, sudah kita bereskan gitu ya. Sudah kita selesaikan. Artinya, Kingdom Animalia sudah selesai. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.